Kita akan masuk kepada slide berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem reproduksi. Nah, misalnya kenapa sistem reproduksinya jadi tidak baik, tidak sehat gitu ya. Itu ada faktor-faktor. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang faktor yang pertama itu kelelahan. Kelelahan itu akan membuat kelenjar adrenal menjadi berat. Dan kalau kelenjar adrenal menjadi berat, ini akan menyebabkan ya kehilangan hasrat seksual gitu. Nah, kita tahu ya bahwa kelenjar adrenal itu seperti master gland dan itu mengontrol ya hasrat seks gitu kan, lalu mengontrol gairah seks gitu. Nah, kalau misalnya kelenjar adrenal ini terlalu berat karena badan kita terlalu asidosis, lalu kita sangat lelah sekali secara fisik dan secara pikiran, stres. Nah, maka ya kita akan kehilangan hasrat seksual dan itu yang mempengaruhi sistem reproduksi tidak sehat gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah rendahnya hasrat seks itu dapat dikarenakan hipotiroid ya. Hipotiroid ada namanya kelenjar tiroid. Nah, dia berarti tiroidnya tidak aktif, hipoaktif gitu kan, tidak aktif hipotiroid. Nah, ketika hipotiroid ini terjadi, maka ya hasrat atau gairah khususnya di dalam suami dan istri gitu ya, itu pun akan hilang gitu, akan menurun gitu kan. Sehingga ya sistem reproduksi itu tidak sehat gitu dan juga kondisi anemia. Nah, anemia ini kan sel darah kualitasnya buruk gitu ya dan sel darah itu tidak mengandung Fe yang baik, lalu hemoglobin yang cukup, lalu jumlahnya juga sedikit. Nah, kita tahu bahwa ketika organ-organ seks kita itu misalnya organ seks pada laki-laki, testes, lalu pada perempuan itu kan banyak sekali pembuluh darah di dalamnya gitu yang terkait gitu dan sangat sensitif. Nah, ketika terjadi anemia gitu ya, kurang darah, maka ya berarti kan kurang darah itu bisa terjadi di otak, bisa terjadi di jantung dan bisa juga terjadi pada organ seks gitu. Nah, ini yang menyebabkan ya nanti sistem reproduksinya juga buruk gitu, tidak baik. Nah, lalu faktor berikutnya itu apa? Obat-obatan. Obat-obatan kimiawi, sintetis, artifisial. Nah, itu dapat menurunkan gairah seksual gitu ya. Dan ini yang terjadi di dalam zaman modern sekarang gitu ya, ketika orang sering sekali minum obat, sering sekali minum vitamin yang sifatnya kimiawi gitu. Nah, itu kan menjadi toksik bagi tubuh kita. Nah, termasuk kepada organ-organ seks kita. Nah, kalau manusia-manusia zaman dahulu itu kan mereka sangat strong ya, sangat kuat gitu. Makanya bisa punya anak banyak gitu kan. Itu salah satu faktornya. Lalu makanan mereka juga adalah makanan yang jauh dari fast food, junk food, makanan-makanan sintetik gitu. Lalu mereka juga ya lebih cenderung misalnya pendekatannya untuk menaikkan libido, makan buah badam misalnya, untuk menaikkan ini, makan ini gitu, yang sifatnya natural gitu, atau ginseng gitu kan, akar ginseng dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan gitu, dan itu yang menaikkan stamina mereka gitu, yang menguatkan organ-organ seks mereka gitu, organ-organ seks kita gitu. Tapi di zaman kita sekarang, di tengah-tengah hype science, baru obat-obatan, farmasi gitu kan. Nah, itu kita selalu dikondisikan, oh solusinya obat, oh solusinya sintetik, oh solusinya yang kimiawi gitu. Tidak ada solusi lain gitu, dan seolah-olah untuk solusi lain itu kayak jalannya diputus gitu, ditutup gitu. Nah, sebenarnya yang kita lakukan itu ya dengan mengkonsumsi obat-obatan, entah obat apapun ya, kita sakit kepala langsung cari obat, kita nyeri langsung cari obat, kita pusing langsung cari obat gitu kan, kita tekanan darah tinggi langsung menyelesaikan dengan obat. Nah, itu semua berkontribusi terhadap namanya impotensi. Kita kehilangan gairah seks, kita juga menjadi impoten, artinya tidak kuat, tidak mampu gitu kan untuk ya melakukan hal-hal yang tepat di dalam sistem reproduksi kita gitu. Nah, ini perlu menjadi consideration kita ya, kita perlu memperhatikan dengan lebih serius terhadap hal ini, dan itu yang membuat kita perlu mikir lah 2 kali, 3 kali untuk mengkonsumsi obat-obatan kimiawi ketika kita sedang dalam
kondisi yang sakit atau tidak nyaman gitu ya. Dan ini ya kita langsung mikir kalau saya nanti misalnya lagi single nih gitu ya, mau punya anak berarti kan saya harus menjaga sistem reproduksi saya supaya dia tetap sehat gitu, tetap kuat dan tetap baik gitu. Nah berarti ketika saya mengalami misalnya nyeri haid atau misalnya pusing gitu ya, saya jangan buru-buru atau latah dengan minum obat kimiawi gitu ya. Bisa belajar gitu ya, belajar apa sih obat herbal yang alami gitu, apa sih makanan yang baik untuk mengurangi nyeri saya gitu. Nah, kita belajar dan di Fruit Miracle Class ini kita sudah diajarkan bagaimana kita bisa menjadi sehat dengan ramah, dengan baik, tanpa nyeri, tanpa bikin kita miskin gitu ya. Dan itu ya dengan makanan-makanan yang kita makan dari alam gitu. Yaitu ya sayur-sayuran yang tidak diproses, buah-buahan gitu, dan itu akan menjadi obat kita. Seperti kata orang bijak, itu ada obatmu adalah makananmu, makananmu adalah obatmu. Jadi itu saling terkait. Nah, itu ya. Baru yang mempengaruhi sistem reproduksi lagi apa gitu yang membuat menurun, yaitu kondisi prolapsus pada usus besar yang transverse gitu, yang transverse kolon, yang horizontal, yang bagian atas, yang di bawah liver dan di bawah lambung gitu ya, itu kan transverse kolon. Lalu ketika dia prolapsus berarti dia kan kayak jatuh gitu ke bawah gitu kan. Nah itu menekan organ reproduksi, memberi tekanan karena kan dekat gitu ya dengan organ reproduksi gitu. Nah ketika dia mendapatkan tekanan maka ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi aliran darah pada organ seks. Ketika aliran darah itu berkurang pada organ seks, itu yang menyebabkan hipotensi, itu yang menyebabkan gairah atau hasrat seks itu ya hilang gitu, dan itu yang menyebabkan banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ seks terjadi. Kenapa? Karena kondisi transverse kolon itu sedang prolapsus gitu ya, sedang curam ke bawah gitu, jatuh gitu, memble ke bawah gitu. Berarti kan otot otot kolon ini itu tidak support untuk dia pada posisinya yang seperti ini gitu. Kenapa? Karena ada masalah sehingga ya dia menjadi seperti ini. Nah, itu tidak baik. Itu dapat mempengaruhi fungsi sistem reproduksi menjadi tidak sehat gitu, dan itu yang harus kita perhatikan ya di dalam makanan kita, di dalam ya aktivitas kita, gerak kita gitu, bahwa ya proses mental kita, kesehatan psikis kita, mindset kita itu mempengaruhi terhadap sistem reproduksi. Dan ketika kita punya mindset yang sehat, punya mental yang sehat, nah itu sistem reproduksi itu juga nanti akan sehat, akan mengikuti gitu. Kita punya hasrat seks yang benar gitu ya, bukan hasrat seks yang membabi buta dan hasrat seks yang tidak suci gitu ya. Kita punya hasrat seks yang tepat gitu ya. Kita kita tahu bagaimana memposisikan tubuh kita, organ seks kita dengan baik gitu, dan kita tidak kebablasan atau tidak keluar jalur gitu. Nah itu semuanya itu saling terkait ya, dan ini yang harus kita perhatikan.